Apakah Anda mau ngebantah bahwa ini bukan fakta real dari kualitas partai dan elektabilitas AHY? Jangan Anda menuding ada begal politik dan buzzer rupiah sebagai biang kerok. Tapi ini adalah kualitas sesungguhnya dari Partai Demokrat itu sendiri yang membuat kami masyarakat Indonesia, khususnya yang rakyat jelata seperti saya ini, tidak lagi simpatik, tidak lagi percaya, bahkan harapan kami bahwa partai ini harus dihilangkan dari NKRI ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada Bapak Kamhar Lakumani sebagai Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Diketahui bahwa elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengalami penurunan signifikan dalam survei Litbang Kompas terbaru. Dari 3,3% pada April 2021 menjadi 1,9% pada Oktober 2021. Menanggapi penurunan signifikan dari elektabilitas AHY, Deputi Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani langsung menyinggung dua masalah yang menerpa Demokrat, yaitu upaya begal politik oleh kubu Muldoko dan juga serangan hoaks oleh pendengung kepada AHY yang dilakukan para buzzer rupiah yang terus-menerus merepresentasikan hoaks, fitnah dan sejenisnya terhadap Ketum AHY dan keluarga. Pak Kamhar Lakumani, salam hormat dari saya rakyat jelata yang ada di wilayah timur Indonesia ini. Pandangan Bapak berkaitan dengan turunnya elektabilitas AHY memang sangat jauh berbeda dengan pandangan saya sebagai rakyat jelata. Bapak memandang dari begal politik dan buzzer rupiah. Tapi saya sebagai rakyat jelata berbicara dari pandangan saya sesuai dengan hal-hal nyata yang kami lihat dan kami rasakan selama ini, apalagi saat di mana SBY menjabat sebagai orang nomor satu di negara ini. Pertama, turunnya elektabilitas AHY saat ini memang harus terjadi, karena ini adalah dampak dari apa yang Partai Demokrat tanam kepada bangsa dan negara selama ini, khususnya saat SBY menjabat sebagai presiden dari tahun 2004 sampai tahun 2014 itu. Bapak tentunya tidak bisa bantah bahwa selama SBY menjabat sebagai orang nomor satu di negara ini, Partai Demokrat telah melakukan korupsi secara berjemaah dan masif. Hal ini sangat membekas di hati kami yang rakyat jelata ini. Bagaimana bisa di saat masyarakat sedang susah, tetapi Partai Demokrat malah berfoya-foya dengan uang negara hanya untuk kepentingan partai dan kader-kadernya. Luka dan penderitaan ini sangat sulit untuk disembuhkan, sekalipun Partai Demokrat melakukan 1000 kebaikan kepada bangsa dan negara ini. Saya sebagai rakyat jelata berani mengatakan ini karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan sampai kapanpun, saya tidak akan pernah lupa. Kedua, Wisma Atlet Hambalang yang sekarang sudah menjadi rumah hantu. Dan 34 proyek mangkrak lainnya yang ditinggalkan oleh SBY saat mengakhiri jabatannya adalah sebuah catatan sejarah di negara ini yang tidak mungkin orang lupakan itu. Hal ini merupakan sebuah peristiwa besar yang dilakukan Partai Demokrat dan SBY kepada masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, jangan pernah Bapak menyalahkan rakyat ketika melihat apapun yang dilakukan oleh orang-orang Demokrat, khususnya SBY, AHY, dan Ibas, selalu dikaitkan dengan kata Dewa Mangkrak serta rumah hantu Hambalang. Anda boleh membenahi partai ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Anda boleh menunjukkan sikap positif dalam demokrasi. Tapi hati kami rakyat jelata tidak akan mempan dengan apa yang kalian perbuat, karena jujur, hati kami sudah benar-benar kecewa dan muak dengan Partai Demokrat ini. Ketiga,
Kami rakyat jelata menilai bahwa AHY adalah figur atau sosok yang sangat tidak tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Jangankan jadi capres, jadi seorang gubernur atau seorang bupati, saya sebagai rakyat jelata pasti akan berpikir 1000 kali. Karena pola kepemimpinan yang dibentuk oleh seorang SBY, kata korupsi dan mangkrak pasti akan terulang kembali. Sebagai rakyat jelata, tentu hal itu tidak mau terulang kembali, apalagi di kubu Partai Demokrat. Keempat, alasan saya sebagai rakyat jelata tidak simpatik dengan Partai Demokrat serta AHY, yaitu SBY telah menunjukkan pembangunan infrastruktur yang tidak adil dan merata di bangsa ini. Jujur, kami yang di wilayah timur Indonesia ini merasa benar-benar diperhatikan oleh pemerintah tunggu di zaman Presiden Jokowi. Selama masa kepemimpinan sebelumnya, apalagi di masa SBY, kami benar-benar dianaktirikan. Jadi Pak Kamhar Lakumani, itulah bedanya pandangan Anda sebagai deputi Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Demokrat dan saya sebagai rakyat jelata. Salam hormat, salam NKRI.